Suamiku pergi menikahi selingkuhannya di luar negeri, membawa keluargaku bersamanya. Dia mengirim pesan, menyebutku barang usang yang mati dan mengusirku. Kini, saat mereka pulang, senyum mereka lenyap melihat lahan kosong bekas rumah kami. Dari dalam mobil, aku tersenyum puas. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta Selatan sore itu tampak menggantung rendah, berwarna abu-abu pekat yang menjanjikan hujan lebat namun tak kunjung turun. Udara terasa begitu gerah, lengket, dan menyesakkan dada. Persis seperti apa yang aku rasakan setiap kali harus memutar setir mobil memasuki halaman rumahku sendiri. Rumah bergaya kolonial dengan pilar-pilar tinggi yang kokoh, warisan dari almarhum bapak, seharusnya menjadi tempatku beristirahat. Tempat di mana aku bisa melepas lelah setelah seharian berjibaku dengan klien, debu proyek, dan tumpukan desain catering yang menuntut kesempurnaan. Aku mematikan mesin mobil. Helaan napas panjang keluar dari mulutku. Di usia 40-an ini, aku merasa lelah yang bukan sekadar lelah fisik. Ada keletihan batin yang menggerogoti perlahan. Aku bekerja keras, membesarkan usaha catering dan biro arsitek peninggalan keluarga, sementara suamiku, Bram, lebih sibuk memoles citranya di media sosial daripada memoles karirnya yang stagnan. Saat aku membuka pintu jati yang berat itu, aku mengharapkan kesunyian. Atau mungkin suara televisi yang menyala menampilkan berita sore. Namun, yang menyambutku adalah pemandangan yang membuat darahku berdesir kencang, naik hingga ke ubun-ubun. Di tengah ruang tamu yang luas, di atas lantai marmer Italia yang selalu kurawat dengan telaten, berjejer koper-koper besar. Bukan 1 atau 2, tapi ada 5 koper berukuran jumbo. Semuanya bermerek, dengan logo-logo mencolok yang kuyakin dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya selalu lari ke rekeningku. Sudah pulang, Ratna? Suara itu muncul dari arah ruang tengah. Bram muncul dengan wajah yang tampak segar, terlalu segar untuk ukuran seorang manajer operasional yang katanya sedang pusing dengan target perusahaan. Dia mengenakan kemeja linen putih yang kancing atasnya sengaja dibuka, memperlihatkan sedikit dadanya, gaya sok muda yang belakangan ini sering ia pamerkan. "Apa ini, Mas?" tanyaku datar, menunjuk tumpukan koper itu dengan daguku. Tas kerjaku masih tersandang di bahu, terasa berat namun aku enggan meletakkannya. Seolah-olah instingku berkata aku harus tetap siaga. Bram tersenyum, sebuah senyuman miring yang meremehkan. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sandaran sofa kulit impor kesayangannya. "Oh, itu. Aku mau pergi sebentar. Ada urusan penting." "Urusan penting dengan 5 koper besar? Kamu mau pindah rumah atau mau minggat?" sindirku tajam. Aku sudah terlalu lelah untuk berbasa-basi. Hubungan kami memang sudah dingin sejak lama, tapi ini adalah sesuatu yang baru. Bram tertawa kecil, suara yang terdengar begitu menyakitkan di telingaku. "Minggat? Kasarnya bahasamu, Ratna. Aku mau ke Turki. Ke Cappadocia." Dahiku berkerut. "Turki? Untuk apa? Dinas kantor? Kok aku tidak diberitahu?" "Bukan dinas," potongnya cepat. Dia menatapku lurus, matanya berkilat dengan sesuatu yang baru kusadari sebagai keberanian, atau mungkin kenekatan. "Aku mau menikah, Ratna." Dunia rasanya berhenti berputar selama beberapa detik. Suara jam dinding antik yang berdetak di sudut ruangan tiba-tiba terdengar begitu nyaring, seirama dengan detak jantungku yang menghantam rongga dada. "Menikah?" ulangku, suaraku nyaris tak terdengar. "Kamu sadar kamu sedang bicara dengan siapa? Istrimu masih berdiri di sini, Mas." "Secara hukum, ya. Tapi secara rasa, kita sudah selesai lama, Ratna. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu, dengan uangmu, dengan ambisimu. Aku butuh wanita yang bisa menghargai aku sebagai laki-laki, bukan sebagai bawahan yang bisa kamu atur." Sembur Bram. Kata-katanya meluncur lancar, seolah sudah dilatih berhari-hari di depan cermin. "Dan siapa wanita malang itu?" tanyaku, berusaha sekuat tenaga menjaga suaraku tetap stabil. "Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis." "Tidak hari ini, Bella," jawabnya bangga. "Kamu pasti tahu dia. Dia selebgram, muda,
cantik, dan dia mengerti aku. Dia anak orang kaya, Ratna. Levelnya beda sama kamu yang cuma mengandalkan warisan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Bella, gadis muda yang umurnya mungkin separuh umurku, yang foto-fotonya sering muncul di explore Instagram dengan filter berlebihan dan kutipan bijak hasil salinan dari Google. Dan dia bilang anak orang kaya? Kalau dia benar-benar kaya, kenapa Bram yang harus membelikan tas-tas bermerek untuknya selama ini? Jadi kamu mau pergi menikah ke Turki dengan uang siapa? Mas? Uang tabungan kita? Tanyaku sinis. Belum sempat Bram menjawab, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku menoleh dan melihat pemandangan yang lebih menyakitkan daripada pengakuan Bram barusan. Ibu dan adik laki-lakiku, Rian, turun dari tangga. Mereka sudah rapi, mengenakan pakaian musim dingin yang tebal, jaket bulu angsa dan syal kasmir. Padahal AC di rumah ini sedang mati dan udara Jakarta sedang panas-panasnya. Loh, Mbak Ratna sudah pulang? Rian menyapa dengan cengengesan, sambil menyeret sebuah koper kabin. Dia memakai sepatu sneakers edisi terbatas yang harganya belasan juta. Aku tahu persis harganya karena aku yang mentransfer uangnya bulan lalu, katanya untuk modal usaha thrift shop yang tak kunjung buka. Ibu? Rian? Aku menatap mereka bergantian, bingung dan terluka. Kalian mau kemana? Ibu berjalan mendekatiku. Wajahnya yang mulai keriput dipoles bedak tebal. Dia memegang tas tangan baru yang kulitnya masih mengilap. Dia tidak menatap mataku langsung. Matanya sibuk memindai koper-koper di ruang tamu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Kami mau ikut Bram, Erate, jawab Ibu enteng, seolah sedang membicarakan rencana pergi ke pasar swalayan. Ikut Bram? Ke Turki? Untuk melihat dia menikah lagi? Ibu sadar apa yang ibu lakukan? Suaraku meninggi. Rasa sakit itu bukan lagi seperti sayatan, tapi seperti hantaman palu godam tepat di ulu hati. Ibu mengibaskan tangannya, gestur khasnya saat menganggap omonganku tidak penting. Ah, kamu ini jangan dramatis. Rezeki itu jangan ditolak. Mbak, lagian, Nak Bram itu baik loh. Dia mau mengajak ibu dan Rian jalan-jalan ke luar negeri. Naik pesawat business class, menginap di hotel bintang 5. Kapan lagi ibu bisa merasakan kemewahan seperti itu? Kalau menunggu kamu, sampai kiamat juga nggak akan kejadian. Kamu kan pelit, sibuk kerja terus, uangnya ditimbun entah buat apa. Aku ternganga. Pelit? Aku yang membiayai pengobatan jantung ibu tahun lalu sampai ratusan juta. Aku yang melunasi utang judi Rian supaya dia tidak dipukuli preman. Aku yang merenovasi kamar ibu supaya dia tidur nyaman. Dan sekarang, hanya karena tiket pesawat dan janji liburan mewah dari uang yang entah dari mana asalnya, ibu mengkhianatiku? Bu, Bram itu suami Ratna. Dia mau mengkhianati anak ibu sendiri. Di mana hati nurani ibu? Tanyaku lirih, berharap ada sedikit saja rasa bersalah di wajah wanita yang melahirkanku itu. Tapi ibu justru mendengus. Dia membenarkan letak syalnya yang mahal. Kamu harusnya introspeksi, Ratna. Kenapa suamimu sampai cari yang lain? Mungkin karena kamu kurang melayani. Mungkin karena kamu terlalu dominan. Laki-laki itu butuh dihargai. Lihat Nak Bella, dia itu manis, penurut. Wajar kalau Bram kepincut. Betul tuh, Mbak. Rian menimpali sambil memainkan ponselnya, mungkin sedang update status. Mas Bram itu royal banget loh. Mbak Ratna kan kaku orangnya. Sekali-kali kami butuh healing. Jangan egois lah, Mbak. Biarkan kami bahagia sedikit. Air mata yang sejak tadi kutahan mendesak ingin keluar, tapi aku menelannya kembali. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya. Amarah. Bram berjalan mendekati ibu dan merangkul bahunya. Dia tersenyum padaku, senyum kemenangan. Lihat kan, Ratna? Keluargamu saja lebih memilih aku. Itu artinya memang ada yang salah denganmu. Dia kemudian melihat jam tangannya yang berlapis emas. Sudah jam segini, taksi online premium yang kupesan sebentar lagi sampai. Kami tidak mau telat ke bandara. Kalian pergi sekarang? Tanyaku. Iya. Pesawat kami nanti malam. Kami mau santai dulu di lounge. Jawab Bram sombong. Oh ya, Ratna.
Selama aku pergi, jangan ganggu aku. Aku mau fokus menikmati hidup baruku. Dan satu lagi. Dia menatap sekeliling ruangan. Nikmatilah rumah tua ini selagi bisa. Sepulangnya aku nanti, kita akan bicara soal pembagian harta gono gini. Aku butuh modal besar untuk usaha baruku dengan Bella. Dan rumah ini aset yang paling masuk akal untuk dijual. Aku menatapnya tajam. Rumah ini warisan bapakku, Bram. Namanya atas namaku. Kamu tidak punya hak 1 sen pun. Kita lihat saja nanti, ucapnya remeh. Hukum perkawinan itu rumit, sayang. Apalagi kalau pengacaranya pintar. Dan aku sudah siapkan semuanya. Terdengar suara klakson mobil dari luar pagar. Rian langsung bersorak girang. Jemputan datang. Alphard, bro, mantap. Tanpa pamit, tanpa menoleh lagi padaku, mereka mulai menyeret koper-koper itu keluar. Ibu berjalan dengan dagu terangkat, seolah dia adalah ratu yang sedang menuju istananya, padahal dia sedang berjalan menuju pengkhianatan terbesarnya. Rian sibuk dengan ponselnya, merekam video untuk Instagram Story, memamerkan koper dan mobil jemputan. Bram berjalan paling belakang, dia sempat berhenti di ambang pintu, menatapku sekilas dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Jaga diri, Ratna. Jangan terlalu keras bekerja. Nanti cepat tua, ejeknya sebelum menutup pintu. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu yang kini sunyi. Aroma parfum Bram dan ibu masih tertinggal di udara, bercampur dengan bau pengap dari ruangan yang tertutup rapat. Hujan di luar akhirnya turun, rintik-rintik kasar yang menghantam genting, seolah langit ikut meludahi nasibku hari ini. Aku tidak mengejar mereka. Aku tidak berteriak histeris. Aku hanya diam. Tapi di dalam kepalaku, sebuah rencana mulai tersusun. Rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan. Jika mereka berpikir aku adalah wanita lemah yang bisa diinjak-injak lalu ditinggalkan begitu saja, mereka salah besar. Aku berjalan menuju jendela, menyibakkan tirai sedikit. Aku melihat mereka memasukkan koper ke dalam bagasi Alphard hitam itu. Wajah mereka tampak berseri-seri, tertawa lepas di bawah gerimis. Mereka pikir mereka akan pergi menuju surga. Mereka tidak tahu, saat mereka kembali nanti, mereka tidak akan menemukan tempat untuk pulang. Tanganku mengepal hingga kuku-kukuku memutih. Selamat jalan, bisikku pada kaca jendela yang mengembun. Nikmati pestanya. Karena tagihannya akan sangat mahal saat kalian kembali. Aku berbalik badan, menatap sekeliling rumah masa kecilku. Foto bapak yang tergantung di dinding tampak menatapku teduh. Maafkan Ratna, Pak. Ratna harus melakukan ini. Ratna harus membersihkan benalu-benalu ini, meski harus dengan cara meruntuhkan istana bapak. Malam itu, di rumah yang besar dan kosong, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang kerja, ditemani suara hujan yang semakin deras, menyusun langkah demi langkah untuk menghancurkan apa yang paling mereka cintai. Tempat bernaung gratisan yang selama ini memanjakan kemalasan mereka. Aku tidak tahu setan mana yang merasukiku, atau mungkin ini adalah sisa-sisa kebodohan cintaku yang terakhir, tapi disinilah aku berada. Di balik kemudi mobil pribadiku, mengiringi mobil sewaan yang membawa Bram, ibu, dan Rian menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tadi, tepat sebelum Alphard itu melaju, supir sewaan itu mengetuk kaca jendelaku, mengatakan bahwa ada masalah dengan aplikasi pembayarannya dan Bram meminta aku yang mengantar mereka saja karena sayang uangnya kalau harus bayar tunai mahal-mahal. Betapa ironisnya. Dan betapa bodohnya aku karena menyetujuinya. Bukan karena aku masih cinta. Tapi karena aku ingin melihat wajah mereka untuk terakhir kalinya sebelum aku menekan tombol, hancurkan, dalam hidupku. Aku ingin merekam setiap detik keangkuhan mereka sebagai bahan bakar amarahku nanti. Sepanjang perjalanan menuju Cengkareng, suasana di dalam mobilku, karena mereka akhirnya pindah ke mobilku dan membatalkan taksi online itu demi hemat, sungguh menyesakan. Mereka duduk dengan nyaman. Bram di kursi depan, bersikap seolah dia adalah bos yang sedang disupiri bawahannya. Ibu dan Rian di kursi belakang, sibuk mengobrol tentang outfit apa yang akan mereka pakai saat naik balon udara di Cappadocia nanti. Mbak, nanti kalau fotoin kita, angle-nya harus bagus ya, kata Rian tiba-tiba, lupa kalau aku yang menyetir dan aku tidak ikut. Lupa. Si Mbak kan gak ikut.
ralatnya sambil tertawa cekikikan. Kasihan deh Mbak Ratna. Di Jakarta terus, jagain kandang. Hus, jangan gitu, tegur ibu, tapi nadanya tidak terdengar memarahi. Ratna kan memang suka kerja. Dia itu tipe yang hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Beda sama kita yang tahu cara menikmati hidup. Ya kan, Bram? Betul sekali, Bu, sahut Bram sambil membetulkan letak kacamata hitamnya, padahal langit di luar mendung gelap. Hidup itu harus seimbang. Kalau cuma cari uang tapi nggak dinikmati, buat apa? Nanti mati juga nggak dibawa. Mending kayak aku, uang pas-pasan tapi lifestyle jalan terus. Rezeki MAH ada aja yang atur. Tanganku mencengkeram, setir semakin erat. Rezeki ada yang atur? Iya, yang mengatur itu aku. Selama 10 tahun pernikahan kita, akulah yang mengatur bagaimana tagihan listrik terbayar, bagaimana cicilan mobilmu lunas, bagaimana kamu bisa beli baju-baju branded itu. Dan sekarang kamu bicara seolah itu semua jatuh dari langit? Jalan tol menuju bandara cukup padat. Lampu-lampu merah dari deretan mobil di depan, tampak seperti sungai darah yang mengalir lambat. Hujan mulai turun lagi, membuat aspal menjadi licin dan berkilauan. Suara wiper yang bergerak kiri kanan menjadi satu-satunya ritme yang menenangkan di tengah celotehan memuakan keluargaku. Sesampainya di Terminal 3 Ultimate, aku menurunkan mereka di lobi keberangkatan. Suasana bandara sangat ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan koper, pelukan perpisahan, dan tawa pertemuan. Tapi bagiku, tempat ini terasa dingin dan asing. Bram turun lebih dulu. Dia merapikan jasnya, lalu memberi isyarat pada porter untuk membawakan koper-koper mereka. Dia bahkan tidak menawariku bantuan untuk membukakan bagasi. Aku yang harus turun, menekan tombol pembuka bagasi, dan memastikan barang-barang mereka tidak tertinggal. Ayo, Bu, Rian. Jangan lelet. Lounge Garuda sudah nunggu, perintah Bram. Dia mengeluarkan dompet panjangnya, sengaja memperlihatkan boarding pass yang terselip di sana. Ada logo kelas bisnis yang tercetak jelas. Wah, business class ya, Mas? Tanya Rian dengan suara keras, sengaja agar orang-orang di sekitar mendengar. Gila, seumur hidup baru kali ini gue naik bisnis. Biasanya sama Mbak Ratna paling mentok ekonomi promo. Ibu menepuk bahu Bram bangga. Anak mantu ibu memang hebat. Nggak pelit sama keluarga. Aku berdiri di samping pilar beton besar, memandang mereka bertiga. Angin dari pintu otomatis yang terbuka tutup meniupkan hawa dingin AC yang menusuk kulit. Aku merasa sangat kecil, sangat tidak berharga di mata mereka. Ratna, panggil Bram tanpa menoleh padaku, matanya sibuk melihat papan jadwal penerbangan. Kamu langsung pulang aja. Nggak usah nungguin sampai kita take off. Nanti kamu malah nangis lagi lihat kita bahagia. Iya, sana pulang, sambung ibu. Dia mendekatiku, tapi bukan untuk memeluk. Dia merapikan kerah bajuku dengan gerakan kasar. Ingat pesan ibu tadi di rumah. Introspeksi. Kalau kamu bisa lebih luwes, lebih bisa dandan, mungkin suamimu nggak bakal lari. Jadikan ini pelajaran berharga. Dan jangan lupa, tambah Rian sambil menepuk lenganku. Oleh-olehnya nanti kita kirim fotonya aja ya, Mbak. Soalnya bagasi pasti penuh sama belanjaan kita. Bye. Mereka bertiga berbalik badan. Bram merangkul ibu di sebelah kiri dan Rian di sebelah kanan. Mereka berjalan menjauh, masuk ke dalam kerumunan penumpang, menuju gerbang keberangkatan yang akan membawa mereka ke kehidupan impian mereka. Ke Turki. Ke pelukan Bella. Ke kebebasan semu yang mereka agung-agungkan. Aku tidak beranjak dari tempatku sampai punggung mereka benar-benar hilang di telan keramaian. Orang-orang di sekitarku mungkin melihatku sebagai wanita yang sedih ditinggal keluarga liburan. Mereka tidak tahu, di balik wajah datarku, ada gunung berapi yang siap meletus. Aku membalikkan badan, berjalan kembali menuju parkiran mobil. Langkahku terasa berat, tapi setiap langkah menjauh dari terminal itu membuat dadaku sedikit lebih lega. Saat aku masuk kembali ke dalam mobil, keheningan menyergapku. Bau parfum Bram yang menyengat masih tertinggal di sabuk pengaman kursi penumpang. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara lembab bandara masuk, berusaha mengusir jejak keberadaan mereka. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Jakarta macet parah.
Di tol dalam kota, aku terjebak di antara truk-truk kontainer besar dan mobil-mobil mewah yang tak sabaran. Hujan turun semakin deras, seolah langit Jakarta sedang menangis menggantikanku. Tapi anehnya, mataku kering. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Rasa sedih itu sudah habis, tergantikan oleh realitas yang menampar wajahku berkali-kali. Selama ini aku buta. Aku membiarkan diriku dimanfaatkan atas nama cinta dan bakti pada orang tua. Aku membiarkan Bram menggerogoti harga diriku. Aku membiarkan ibu dan Rian menjadikanku sapi perah. Dan hari ini, di jalan tol yang macet ini, di bawah guyuran hujan badai, Ratna yang lama telah mati. Ratna yang penurut, yang selalu mengalah, yang selalu memaafkan, sudah tertinggal di Terminal 3 tadi. Ponselku bergetar di dashboard. Sebuah notifikasi masuk. Aku melirik sekilas. Foto dari grup WhatsApp keluarga, di mana aku belum dikeluarkan. Foto selfie mereka bertiga di lounge mewah, memegang gelas wine, untuk Bram, dan jus, untuk ibu, dengan latar belakang pesawat yang siap lepas landas. Captionnya dari Bram, "Bye-bye Jakarta. Bye-bye masa lalu. Welcome a new life." Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. "Selamat tinggal juga," gumamku pelan. "Kalian benar. Ini memang new life. Tapi bukan cuma buat kalian." Tanganku merogoh tas, mengambil ponsel, dan menekan sebuah nomor yang sudah kusimpan sejak lama namun ragu untuk kuhubungi. "Halo, Pak Yono," sapaku saat sambungan terhubung. Suara di seberang sana terdengar riuh, suara proyek. "Iya, Bu Ratna, tumben telepon. Mau renovasi dapur lagi?" tanya Pak Yono, kontraktor langgananku yang jujur. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan tekad. "Bukan renovasi, Pak. Saya punya proyek besar untuk Bapak. Tapi harus dikerjakan mulai besok pagi. Bapak ada alat berat yang ready? Ekskavator atau bulldozer?" Hening sejenak di ujung telepon. "Alat berat? Buat apa, Bu? Dapur ibu kan kecil." "Bukan buat dapur, Pak," jawabku dingin, mataku menatap lurus ke jalanan basah di depan. "Saya mau meratakan rumah saya. Semuanya. Sampai rata dengan tanah." "Loh?" Bu Ratna bercanda. "Itu rumah masih bagus. Marmernya mahal, kayunya jati tua." "Saya tidak peduli, Pak. Saya bayar 2 kali lipat kalau Bapak bisa mulai besok dan selesai dalam 5 hari. Ratakan semuanya. Jangan sisakan satu tembok pun berdiri. Kecuali pagar depan yang ada nomor rumahnya." Pak Yono terdengar gugup. "Tapi izinnya? Tetangga?" "Izin sudah saya urus lewat koneksi saya di kelurahan tadi siang saat di mobil. Tetangga biar jadi urusan saya. Besok pagi jam 8, saya tunggu alat berat Bapak di depan rumah." "Baik-baik, Bu. Kalau itu mau Ibu." Aku memutus sambungan telepon. Ada kepuasan aneh yang menjalari tubuhku. Kepuasan yang mengerikan namun melegakan. Mereka pikir mereka bisa membuangku seperti barang bekas? Mereka pikir mereka bisa kembali ke rumah itu dan hidup bahagia di atas penderitaanku? Tidak akan. Saat mereka kembali nanti, tidak akan ada pintu untuk diketuk. Tidak akan ada atap untuk bernaung. Mobilku melaju menembus genangan air, memercikan lumpur ke trotoar. Aku menyalakan radio, sebuah lagu jazz upbeat mengalun. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar memegang kendali atas hidupku sendiri. Besok, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. 2 hari telah berlalu sejak aku mengantar rombongan sirkus itu ke bandara. 2 hari yang kuhabiskan dalam keheningan total di rumah besar yang kini terasa seperti mausoleum. Indah, megah, namun dingin dan mati. Malam ini, suasana di teras belakang rumah terasa berbeda. Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam sedang mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Aku duduk di kursi rotan favorit Bapak, ditemani secangkir teh melati yang sudah mulai dingin. Di hadapanku, kolam renang memantulkan cahaya bulan yang suram. Airnya tenang, tidak ada riak, persis seperti perasaanku saat ini, tenang di permukaan, namun gelap dan dalam di dasarnya. Sejak mereka pergi, aku tidak menyentuh apapun di kamar tidur utama.
Pakaian-pakaian Bram yang berserakan karena dia terlalu malas untuk membereskannya saat packing, masih tergeletak di sana. Bekas gelas kopi ibu di meja ruang tengah juga masih ada di posisinya. Aku membiarkan jejak-jejak mereka tetap ada, bukan karena rindu, melainkan sebagai pengingat betapa berantakannya hidupku karena membiarkan mereka masuk terlalu dalam. Ponselku yang tergeletak di meja kaca bergetar panjang. Layarnya menyala, memecah kegelapan teras. Ada notifikasi WhatsApp masuk. Nama, My Husband, masih tertera di sana. Sebuah nama kontak yang belum sempat kuganti karena saking muaknya aku melihat ponsel itu. Jantungku tidak berdebar kencang karena cinta atau kerinduan. Jantungku berdebar karena antisipasi. Aku tahu saat ini akan tiba. Momen di mana Bram merasa sudah berada di puncak dunia, dan merasa perlu meludahi orang yang sedang berada di bawah. Aku mengambil ponsel itu perlahan, membuka kuncinya, dan masuk ke aplikasi pesan. Sebuah foto muncul di layar. Itu adalah foto selfie dengan sudut lebar. Latar belakangnya adalah langit biru cerah Cappadocia yang dipenuhi balon udara berwarna-warni, pemandangan ikonik yang menjadi impian banyak pelancong. Di tengah keindahan itu, wajah Bram dan Bella mendominasi layar. Mereka tersenyum lebar, sangat lebar hingga matanya menyipit. Pipi mereka menempel mesra. Bella mengenakan topi baret merah dan mantel bulu tebal, sementara Bram memakai jaket kulit yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya 2 tahun lalu. Di belakang mereka, terlihat sedikit potongan wajah ibu dan Ryan yang sedang melambai ke kamera dari dalam keranjang balon udara. Mereka semua tampak begitu bahagia, begitu lepas, seolah beban kehidupan tidak pernah menyentuh kulit mereka. Di bawah foto itu, ada pesan teks yang sangat panjang. Aku menarik napas dalam, menyiapkan mental untuk membaca racun yang dirangkai menjadi kalimat oleh suamiku. Ratna, lihat ini. Indah. Kan? Ini yang namanya hidup. Sesuatu yang gak akan pernah bisa kamu nikmati karena kamu terlalu sibuk menghitung uang receh di kantor debumu itu. Bella baru saja bilang, yes, saat balon udara kita ada di ketinggian 1000 kaki. Romantis. Kan? Jauh beda sama pernikahan kita dulu yang kaku dan membosankan. Aku mendengus pelan membaca paragraf pertama. Pernikahan kami dulu kaku karena dia yang minta hemat. Katanya uangnya mau dipakai untuk modal usaha, yang akhirnya bangkrut juga. Aku melanjutkan membaca. Dengar, Ratna. Kita sudah selesai. Benar-benar selesai. Jangan berharap aku pulang ke pelukanmu. Aku sudah menemukan wanita yang tahu caranya melayani suami, bukan yang memerintah suami. Jadi, tolong tahu diri. Jangan ada di rumah pas aku balik nanti. Aku nggak mau Bella merasa nggak nyaman lihat muka masam kamu di rumahku. Alisku terangkat. Rumahku. Katanya, kepercayaan dirinya sungguh luar biasa. Satu lagi, sertifikat rumah ada di brankas. Kan? Kuncinya masih kamu pegang? Siapkan semuanya. Aku mau jual rumah itu begitu sampai Jakarta. Aku butuh modal besar buat buka restoran Indonesia di Istanbul bareng Bella. Kami punya mimpi besar, dan rumah tua itu adalah modal awalnya. Bagiku, barang usang itu sudah mati. Sama kayak hubungan kita. Jadi, jangan persulit aku kalau kamu nggak mau aku permalukan lebih jauh. Minggatlah dengan tenang. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan gerakan sangat pelan. Tidak ada suara bantingan. Tidak ada air mata yang menetes. Anehnya, rasa sakit yang kuduga akan menghancurkanku justru tidak muncul. Yang ada hanyalah rasa geli yang getir dan sebuah kepastian yang membeku. Barang usang. Gumamku, mengulang kata-katanya. Dia menyebut rumah ini barang usang. Rumah tempat dia menumpang hidup selama 10 tahun. Rumah tempat dia berteduh saat dikejar penagih utang dulu. Rumah yang dia jadikan alamat untuk semua kartu kredit dan paket belanja online-nya. Aku berdiri, meninggalkan cangkir teh yang sudah dingin. Langkahku mantap menuju ruang kerja di lantai 1. Ruangan ini adalah tempat favorit bapak dulu. Dindingnya dilapisi kayu jati tua yang memancarkan aroma khas, aroma kewibawaan dan kerja keras. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik lukisan pemandangan sawah yang besar, terdapat sebuah brankas besi model lama yang sangat berat. Aku menggeser lukisan itu. Jemariku dengan lincah memutar kombinasi angka brankas. Kiri, kanan, kiri lagi.
Bunyi klik logam yang berat terdengar memuaskan di telingaku. Pintu brankas terbuka perlahan, memperlihatkan tumpukan dokumen penting di dalamnya. Ada perhiasan emas peninggalan ibu, sebelum dia berubah menjadi silau harta, ada beberapa gepok uang tunai mata uang asing, dan tumpukan map. Aku mengabaikan perhiasan dan uang. Tanganku langsung meraih sebuah map plastik berwarna hijau tua yang terletak di paling bawah. Aku membawa map itu ke meja kerja, menyalakan lampu baca yang memberikan cahaya kuning hangat. Dengan hati-hati, aku mengeluarkan isinya. Selembar kertas tebal dengan lambang Garuda emas di bagian atasnya. Sertifikat hak milik, SHAM. Mataku menelusuri baris demi baris tulisan di sana. Nomor hak milik, luas tanah 800 meter persegi, lokasi strategis di jantung Jakarta Selatan. Dan yang paling penting, di kolom, nama pemegang hak, tertulis dengan jelas, tegas, dan tidak terbantahkan. Ratna Juwita. Bukan Bramantio. Bukan, Bram dan Ratna. Hanya namaku, Ratna Juwita. Tanah ini adalah warisan langsung dari bapak yang dibalik namakan padaku seminggu sebelum beliau meninggal. Bapak pernah berpesan, RAT, suami bisa jadi mantan, tapi tanah ini adalah darah dagingmu. Jangan pernah masukkan nama laki-laki di sertifikat ini, siapapun dia. Ternyata firasat bapak benar. Bapak sudah melihat bibit-bibit ketidakberesan Bram sejak dulu, namun aku yang buta karena cinta. Aku mengusap permukaan sertifikat itu. Kertasnya terasa kasar dan nyata di bawah jemariku. Inilah kekuatanku. Inilah senjataku. Bram bisa berkoar-koar di Cappadocia, bisa memamerkan foto mesra di Instagram, bisa mengancam akan menjual istananya. Tapi di atas kertas hukum negara ini, dia hanyalah seorang tamu yang sudah melampaui batas waktu berkunjungnya. Dia bilang dia mau modal usaha, dia bilang dia mau jual rumah ini. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar kering di ruangan yang sunyi. Kamu mau jual rumah ini, Mas? Bol. Tapi kamu lupa satu hal. Rumah itu menempel di atas tanah. Dan tanah ini tidak akan pernah mengizinkan kakimu berpijak lagi. Aku mengambil ponselku lagi, mengetik balasan singkat untuk pesan panjang lebarnya. Aku tidak mau berdebat. Aku tidak mau memaki. Aku hanya mengetik satu kalimat. Nikmati liburanmu. Semua akan beres saat kamu pulang. Send. Pesan itu langsung centang 2 biru. Dia pasti sedang memegang ponselnya, menunggu reaksiku mengamuk atau memohon. Tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Biarkan dia menerka-nerka apa maksud beres itu. Biarkan dia berpikir aku sudah menyerah dan sedang mengemasi barang-barangku. Aku menutup map hijau itu dan memasukkannya ke dalam tasku, bukan kembali ke brankas. Dokumen ini harus aman bersamaku. Malam ini, aku tidur di kamar bapak, bukan di kamar utamaku yang sudah ternoda oleh hawa keberadaan Bram. Sambil berbaring menatap langit-langit kamar yang tinggi, aku membayangkan wajah Bram saat membaca pesanku. Mungkin dia sedang tertawa bersama Bella, mengejek kepasrahanku. Tuh kan, istrimu itu gampang diatur. Dia pasti takut. Mungkin begitu kata Bella. Silakan tertawa, Bram. Tertawalah sepuasnya di atas balon udara itu. Karena saat kau turun nanti, kau akan menyadari bahwa kau tidak punya landasan untuk mendarat. Malam itu aku tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Mimpi buruk tentang perselingkuhan dan pengkhianatan yang biasanya menghantuiku lenyap, digantikan oleh mimpi indah tentang alat berat, debu yang berterbangan, dan hamparan tanah merah yang bersih. Mimpi tentang sebuah awal baru yang dimulai dengan kehancuran total. Matahari Jakarta siang itu bersinar tanpa ampun. Teriknya serasa memanggang aspal jalanan, menciptakan fatamorgana uap panas yang bergetar di kejauhan. Suhu di dashboard mobilku menunjukkan angka 36 derajat Celcius. Waktu yang tepat untuk orang-orang berlindung di dalam ruangan ber-AC, tapi tidak bagiku. Hari ini aku punya janji temu yang akan mengubah nasib istana Bram selamanya. Aku memarkirkan Pajero Sportku di pinggir jalan yang berdebu, di dekat sebuah proyek pembangunan ruko yang sedang mangkrak. Di seberangnya, ada sebuah warung kopi sederhana, warkop, dengan terpal biru yang sudah agak sobek di ujungnya. Bangku-bangku kayu panjang berjejer di sana, diduduki oleh para tukang ojek dan kuli bangunan yang sedang istirahat makan siang. Aku turun dari mobil.
Penampilanku hari ini cukup kontras dengan lingkungan sekitar. Aku mengenakan kemeja sutra putih, celana bahan hitam yang rapi, dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahku. Sepatu hak tinggiku mengetuk aspal yang panas saat aku menyeberang jalan. Beberapa pasang mata menatapku dengan heran, mungkin bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita perlente di tempat berdebu seperti ini. Aku melangkah masuk ke bawah terpal biru warkop itu. Aroma kopi hitam yang pekat bercampur dengan bau gorengan dan rokok kretek menyambut hidungku. Siang, Bu. Cari siapa? Sapa penjaga warkop, seorang pria parubaya dengan handuk kecil melingkar di lehernya. Pak Yono ada? Tanyaku singkat. Oh, Bos Yono. Ada di pojok, Bu. Lagi ngopi. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk. Di sudut warkop, duduk seorang pria bertubuh kekar dengan kulit terbakar matahari, mengenakan rompi proyek oranye yang sudah kusam. Dia sedang menyeruput kopi dari lepeknya. Itu dia, Pak Yono. Kontraktor spesialis alat berat yang sudah kuenal sejak proyek pembangunan kantor cabangku 5 tahun lalu. Orang yang jujur, kerjanya cepat, dan yang paling penting, tidak banyak tanya. Pak Yono, panggilku. Pria itu mendongak. Matanya menyipit sebentar sebelum melebar karena kaget. Dia buru-buru meletakkan gelas kopinya dan berdiri, mengelap tangannya ke celana jeansnya. Loh, Bu Ratna Juwita? Waduh, kehormatan banget Ibu mau mampir ke gubuk ini. Kenapa nggak panggil saya ke kantor Ibu aja? Aku tersenyum tipis, lalu duduk di bangku kayu di hadapannya tanpa rasa jijik sedikit pun. Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi di jalan, sekalian lewat. Duduk saja, Pak. Pak Yono duduk kembali, tampak sedikit canggung. Mau pesan minum apa, Bu? Es teh manis? Atau kopi? Es jeruk saja, 1. Jangan pakai gula, pesanku pada penjaga warkop, lalu kembali menatap Pak Yono. Jadi begini, Pak Yono, kemarin di telepon saya sudah singgung sedikit soal pekerjaan besar yang mendesak. Bukaku langsung ke inti permasalahan. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi tentang cuaca atau kabar anak istri. Pak Yono mengangguk, wajahnya berubah serius. Iya, Bu. Ibu bilang mau meratakan rumah. Tapi saya masih nggak percaya, Bu. Rumah Ibu yang di Pondok Indah itu? Yang pilar depannya kayak istana presiden itu. Benar. Rumah itu, jawabku datar. Pak Yono menggaruk kepalanya yang tertutup topi proyek. Aduh, eman-eman, sayang, banget, Bu. Itu marmernya impor loh, Bu. Saya ingat dulu Bapak Ibu yang pilih sendiri. Kusennya jati tua semua. Kalau dibongkar pelan-pelan, barang bekasnya masih bisa dijual miliaran itu, Bu. Kalau diratakan pakai alat berat, hancur semua jadi puing. Nggak ada harganya. Aku menatap mata Pak Yono lekat-lekat di balik kacamata hitamku. Pak, saya tidak butuh uang dari rongsokan rumah itu. Saya butuh kepuasan. Saya butuh rumah itu hilang secepat mungkin. Bersih. Rata dengan tanah. Tidak ada sisa. Pak Yono terdiam, menatapku dengan pandangan menyelidik. Dia mungkin melihat gurat kekerasan di wajahku yang biasanya ramah. Dia adalah orang lapangan, dia pasti mengerti bahasa tubuh orang yang sedang terluka parah namun menolak untuk berdarah. Masalah keluarga ya, Bu? Tanyanya hati-hati. Bisa dibilang begitu. Ada kenangan buruk yang harus dibuang. Dan cara membuangnya bukan dengan disapu, tapi dihancurkan. Jawabku dingin. Bapak sanggup tidak? Mulai besok pagi. Saya mau 5 hari lagi tanah itu sudah merah. Bersih dari puing. Pak Yono tampak berpikir keras, menghitung-hitung dalam kepalanya. 5 hari, itu ngebut banget. Bu, saya butuh 2 ekskavator besar, 1 breaker buat hancurin beton, sama 10 dump truck buat angkut puing bolak-balik. Lembur siang malam. Saya bayar 2 kali lipat dari harga normal. Cash. Pembayaran pertama 50% saya transfer sekarang juga, potongku. Mata Pak Yono berbinar, tapi dia masih tampak ragu soal teknis. Tetangga gimana, Bu? Itu kawasan elit. Suara breaker itu berisik. Pasti diprotes Bu RT. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasku. Ini surat izin demolisi yang sudah saya stempel dari Dinas Tata Kota.
Koneksi saya urus semuanya tadi pagi lewat jalur ekspres. Soal Bu RT dan tetangga, biarkan mereka protes ke saya. Bapak bilang saja Bapak cuma pelaksana yang menjalankan perintah pemilik sah lahan. Kalau ada polisi datang, kasih lihat sertifikat fotokopi ini dan surat izin ini. Aman. Pak Yono membuka amplop itu, melihat kelengkapan dokumennya. Dia mengangguk-angguk kagum. Ibu memang gercep, gerak cepat, kalau kerja. Dokumen selengkap ini biasanya butuh 2 minggu, ibu bisa dapat setengah hari. Orang yang tersakiti punya motivasi yang lebih kuat daripada orang yang bekerja demi gaji. Pak, ujarku penuh arti. Pak Yono menelan ludahnya, lalu tersenyum hormat. Baik, Bu, saya paham. Kalau ibu sudah perintah begitu, saya laksanakan. Besok jam 8 pagi, pasukan saya dan alat berat sudah standby di depan pagar. Kita mau mulai dari mana dulu? Atap? Atau pagar? Pagar jangan disentuh. Perintahku tajam. Sisakan pagar depan dan plang nomor rumahnya. Saya mau orang yang datang nanti masih bisa mengenali alamatnya, tapi syok melihat isinya. Mulai dari ruang tengah. Hancurkan pilar utamanya dulu. Saya ingin melihat atap sok megah itu runtuh mencium tanah. Sadis. Gumam Pak Yono pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi saya suka gaya ibu. Oke, deal. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi mobile banking. Sebutkan angkanya, Pak. Pak Yono menyebutkan nominal yang cukup fantastis, setara dengan harga sebuah mobil baru keluarga. Tanpa berkedip, aku mengetik nominal itu dan menekan tombol transfer. Detik berikutnya, ponsel Pak Yono berbunyi. Sudah masuk. Bu, gila, cepet banget, katanya sambil geleng-geleng kepala. Ingat, Pak. Jangan ada yang disisakan. Furnitur di dalam yang tidak saya bawa, hancurkan sekalian. Kalau ada anak buah Bapak yang mau ambil TV atau kulkas, silakan ambil sebelum dihancurkan. Tapi jangan sampai menghambat kerja. Saya tidak mau lihat ada tembok berdiri di hari kelima. Siap, Bu. Rezeki anak buah saya itu MAH, jawab Pak Yono semangat. Es jeruk pesanan saya datang. Aku meminumnya seteguk. Rasanya asam dan segar, membasuh tenggorokanku yang kering karena amarah yang tertahan. Terima kasih, Pak Yono. Saya percayakan pembersihan ini pada Bapak, kataku sambil berdiri. Satu hal lagi. Kalau ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik rumah, seorang laki-laki sok ganteng atau ibu-ibu tua yang cerewet, jangan diladeni. Usir saja. Tanah itu milik Ratna Juwita. Titik. Beres, Bu. Di lapangan, ekskavator saya yang paling berkuasa. Nggak ada yang berani macam-macam. Kekeh Pak Yono. Aku meninggalkan warkop itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kontrak dengan sang penghancur sudah ditandatangani. Roda nasib sudah mulai berputar. Saat aku kembali masuk ke dalam mobil, aku melihat pantulan wajahku di kaca spion. Tidak ada lagi Ratna yang melankolis. Yang ada hanyalah wajah seorang wanita yang siap membakar jembatan di belakangnya, supaya tidak ada jalan untuk kembali. Aku menyalakan mesin mobil. AC menyembur dingin, kontras dengan panasnya Jakarta di luar. Besok, gemuruh itu akan dimulai. Dan aku tidak sabar untuk mendengarnya sebagai musik terindah dalam hidupku. Musik kehancuran bagi mereka, tapi simfoni kebebasan bagiku. Aku memutar setir, meninggalkan lokasi proyek itu. Langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, aku hanya perlu duduk manis, menonton dari jauh, dan menunggu kepulangan para raja dan ratu palsu itu ke kerajaan yang sudah menjadi debu. Pagi itu, langit Jakarta Selatan tampak muram, seolah mengerti suasana hatiku yang sedang ingin menumpahkan segalanya. Awan hitam bergelayut rendah, menutupi matahari yang biasanya garang. Angin kencang menggoyangkan pepohonan angsana di pinggir jalan, merontokkan daun-daun kering ke aspal yang lembab. Tepat pukul 8 pagi, getaran halus mulai terasa di permukaan tanah, diikuti oleh suara gemuruh mesin diesel yang mendekat. Dari balik jendela mobilku yang terparkir agak jauh di seberang jalan, aku melihat iring-iringan itu datang. Seperti pasukan perang yang siap meluluh lantakkan benteng musuh. Sebuah flatbed truk besar membawa ekskavator berwarna kuning menyala. Si, bego,
atau Bak Hoi, diikuti oleh truk-truk dam kosong yang siap menampung bangkai rumahku. Pak Yono duduk di samping supir truk terdepan, mengenakan kacamata hitam dan topi proyeknya, tampak seperti jenderal lapangan yang siap mengeksekusi perintah. Tetangga-tetangga mulai keluar pagar. Satpam kompleks yang biasanya mengantuk di pos jaga langsung berdiri tegak, matanya terbelalak melihat alat berat sebesar itu masuk ke kawasan perumahan elit yang tenang. Mereka pasti berpikir ada proyek galian kabel atau perbaikan drainase. Tidak ada yang menyangka bahwa target monster besi itu adalah rumah pilar putih nomor 28. Aku turun dari mobil, membuka payung hitamku karena gerimis mulai turun. Aku berjalan mendekati gerbang rumahku, rumah yang sertifikatnya atas namaku, yang dibangun dengan keringat bapakku, namun dinodai oleh keserakahan suamiku. Pak Yono melompat turun dari truk, memberi isyarat pada operator alat berat untuk menurunkan Bak Hoi. Suara rantai besi yang beradu dengan aspal terdengar nyaring dan mengintimidasi. "Siap, Bu Ratna?" tanya Pak Yono setengah berteriak, mengalahkan suara mesin. Aku menatap bangunan megah di depanku. Pilar-pilarnya yang tinggi, jendela-jendela besar dengan gorden sutra yang masih menggantung, balkon tempat Bram biasa merokok sambil menelepon selingkuhannya. Semua terlihat begitu sombong. "Lakukan, Pak." Mulai dari pilar utama, perintahku datar. Tanpa banyak bicara, Pak Yono memberi kode tangan. Operator ekskavator mengangguk. Lengan besi raksasa itu mulai bergerak, terangkat tinggi ke udara seperti tangan raksasa yang siap menghukum. Ujung breaker, pemecah beton, diarahkan tepat ke pilar penyangga teras depan. Duar. Hentakan pertama terdengar seperti ledakan. Beton yang kokoh itu retak seketika. Debu putih mengepul ke udara, bercampur dengan butiran air hujan. Burung-burung gereja yang bersarang di atap teras berhamburan terbang ketakutan. Suara itu memancing lebih banyak orang keluar. Dan benar saja, sosok yang paling kuhindari sekaligus paling kunanti kemunculannya akhirnya datang. Bu RT. Wanita parubaya yang hobi senam pagi dan lebih hobi lagi mengurusi dapur orang lain itu berlari kecil sambil memegang payung bunga-bunga. Daster batiknya sedikit terangkat karena dia melompati genangan air. "Bu Ratna, Bu Ratna, astagfirullah, ini ada apa? Kenapa rumahnya dihancurkan?" teriak Bu RT dengan napas terengah-engah. Di belakangnya, beberapa asisten rumah tangga tetangga ikut menonton sambil berbisik-bisik. Aku menoleh perlahan, memasang wajah sedingin es. "Selamat pagi, Bu RT." "Pagi, pagi. Tapi ini suara apa? Berisik sekali. Debunya kemana-mana. Itu pilar kenapa dirobohkan?" Mas Bram tahu soal ini, cerocosnya tanpa jeda. Aku tersenyum tipis mendengar nama Bram disebut. "Mas Bram sedang di luar negeri, Bu. Liburan mewah. Ini kejutan buat dia." Bu RT melongo. "Kejutan? Kejutan kok ngerobohin rumah? Ini renovasi macam apa, Bu? Sayang banget marmernya. Itu kan rumah paling mentereng di blok ini." "Bukan renovasi, Bu," jawabku tenang, suaraku terdengar jelas di sela-sela suara dentuman beton yang jatuh. "Ini buang sial." "Buang sial?" Bu RT mengernyitkan dahi, bingung. "Iya. Ada terlalu banyak kenangan buruk, hawa negatif, dan kotoran yang menempel di dinding rumah ini. Kalau cuma dipel atau dicat ulang, baunya tidak akan hilang. Jadi harus diratakan dengan tanah supaya bersih." Jelasku dengan nada metaforis yang mungkin terlalu tinggi untuk dipahami oleh otak gosip Bu RT. Hujan turun semakin deras, berubah menjadi badai. Langit seolah mendukung rencanaku. Suara guntur menggelegar, menyamarkan suara bising mesin penghancur. Air hujan yang lebat langsung menyiram debu yang beterbangan, sehingga tidak terlalu mengganggu tetangga. Alam sedang bekerja sama denganku. Brak, pilar kedua runtuh. Atap teras depan yang kehilangan penyangganya langsung ambruk dengan suara memilukan. Genting-genting tanah liat berjatuhan, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Pemandangan itu begitu kacau, namun bagiku, itu adalah seni. Seni melepaskan diri. Aku melihat ke arah jendela kamar tidur utama di lantai 2. Kamar itu, tempat aku sering menangis diam-diam saat menemukan struk hotel di saku celana Bram, kini dindingnya mulai dikuliti oleh kuku besi ekskavator. Kaca jendelanya pecah berhamburan.
Gorden mahal yang dulu kubeli di Tanah Abang kini menjuntai keluar, basah kuyup dan kotor, tampak seperti kain kafan yang robek. Selama 3 hari berikutnya, aku datang setiap pagi dan sore untuk mengawasi. Aku melihat bagaimana ruang tamu tempat Bram memamerkan koper-kopernya berubah menjadi gundukan batu bata merah. Aku melihat dapur tempat ibu sering menghinaku karena masakanku kurang asin, kini hanya tinggal pipa-pipa air yang mencuat patah. Aku melihat kamar Rian yang penuh poster band dan bau rokok, kini terbuka melompong menghadap langit. Para pekerja Pak Yono bekerja sangat efisien. Mereka seperti rayap besi yang kelaparan. Truk-truk datang silih berganti mengangkut puing. Barang-barang yang masih utuh seperti kusen, pintu, atau besi tulangan, langsung dipisahkan dan diangkut oleh pengepul barang bekas yang sudah dipanggil Pak Yono. Aku membiarkan mereka mengambil semuanya. Aku tidak mau satu paku pun tersisa. Di hari keempat, hujan badai kembali mengguyur Jakarta. Kali ini lebih dahsyat. Angin kencang membuat seng-seng pembatas proyek bergetar hebat. Tapi pekerjaan sudah hampir selesai. Bangunan 2 lantai itu sudah hilang. Benar-benar hilang. Yang tersisa di hadapanku kini hanyalah hamparan tanah merah yang becek dan luas. Tidak ada lagi marmer Italia. Tidak ada lagi chandelier kristal. Tidak ada lagi jejak kesombongan Bram. Hanya tanah. Tanah basah yang berbau lumpur dan hujan. Bau kemurnian. Bau asal muasal. Aku berjalan memasuki area pekarangan dengan sepatu boots karet. Kakiku terbenam sedikit ke dalam tanah yang lunak. Aku berdiri tepat di titik yang dulunya adalah ruang tengah. Aku memejamkan mata, membiarkan hujan membasahi wajahku, bercampur dengan air mata yang akhirnya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Beban bertonton yang selama ini menindih dadaku rasanya ikut hancur bersama reruntuhan rumah ini. Pak Yono menghampiriku dengan jas hujan plastik berwarna kuning. Sudah bersih, Bu. Tinggal finishing meratakan permukaan tanahnya besok pagi. Sesuai pesanan ibu, pagar depan dan plang nomor rumah masih utuh. Aku membuka mata, menatap pagar besi tempah hitam yang masih berdiri kokoh di depan sana. Di salah satu pilarnya, angka 28 dari kuningan masih berkilau meski basah. Itu adalah satu-satunya penanda bahwa di sini pernah ada kehidupan. Sisanya, kosong. Terima kasih, Pak Yono, kataku tulus. Bapak bukan cuma merobohkan rumah, Bapak membantu saya merobohkan penjara saya. Pak Yono tersenyum simpul. Gigi-giginya terlihat kontras dengan wajahnya yang cemong debu dan lumpur. Saya senang bisa bantu, Bu. Lagian, jujur saja, ngelihat rumah orang kaya roboh itu ada kepuasan tersendiri buat orang kecil kayak saya. Kayak nonton film aksi. Aku tertawa kecil. Tawa yang lepas. Besok setelah tanahnya rata, tolong pasangkan plang yang sudah saya pesan di percetakan ya, Pak. Tancapkan di tengah-tengah lahan. Siap, Bu. Plang tulisan, tanah milik Ibu Ratna. Itu, kan? Betul. Pastikan tulisannya besar dan terbaca jelas dari jalan raya. Biar siapapun yang lewat, terutama orang yang merasa memiliki tempat ini, tahu siapa tuan tanah yang sebenarnya. Malam itu, setelah kembali ke apartemen sewaan sementara, aku tidur dengan perasaan yang sangat ringan. Suara hujan di luar jendela tidak lagi terdengar menyedihkan, melainkan seperti nyanyian pengantar tidur yang merdu. Rumah itu sudah mati, seperti kata Bram. Tapi tanahnya masih hidup, dan tanah itu masih milikku sepenuhnya. Besok, saat matahari terbit, tanah itu akan siap menyambut tamu-tamu agungnya dengan kejutan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sementara, istana di Jakarta Selatan sedang diratakan dengan tanah oleh cakar-cakar besi, sebuah perayaan kemewahan yang absurd sedang berlangsung ribuan kilometer jauhnya. Aku tahu semua detailnya tanpa perlu berada di sana. Cukup dengan satu sapuan jari di layar ponsel, dunia maya menyajikan drama kehidupan keluargaku secara real time. Aku duduk di sofa apartemenku, kaki berselonjor santai, ditemani segelas wine murah yang rasanya jauh lebih nikmat daripada champagne mahal yang diminum Bram dengan uangku. Di layar ponselku, Instagram story milik Bram berderet panjang seperti jahitan baju yang tak kunjung selesai. Titik-titik kecil di bagian atas layarnya begitu banyak, menandakan betapa narsisnya dia mendokumentasikan setiap detik hidup barunya. Aku menekan salah satu lingkaran itu. Video pertama,
Bram sedang berada di sebuah restoran mewah di tepi Selat Bosporus. Pemandangannya menakjubkan. Jembatan gantung yang menghubungkan Asia dan Eropa terlihat gemerlap di latar belakang. Di meja, tersaji piring-piring besar berisi kebab, meze, dan potongan daging domba yang mengepul. Kamera berputar, memperlihatkan Bella yang sedang menyuapkan potongan daging ke mulut Bram. "Ah sayang, enak banget ya dagingnya. Beda sama daging sapi alot di pasar Jakarta," celetuk Bella dengan suara manja yang dibuat-buat. Bram mengunyah sambil mengedipkan sebelah mata ke kamera. "Jelas beda dong, Beb. Ini Turki. Kelasnya internasional. Buat kalian yang masih makan warteg, semangat ya kerjanya." Aku mendengus geli. "Makan warteg," ejeknya. Dia lupa bahwa minggu lalu dia merengek minta dibuatkan sayur lodeh karena bosan dengan steak. Video selanjutnya, Ibu dan Rian. Mereka sedang berada di Grand Bazaar. Ibu memakai kacamata hitam yang terlalu besar untuk wajahnya, tangannya penuh dengan kantong belanjaan. "Lagi borong karpet sutra nih, guys," seru Rian sambil mengarahkan kamera ke tumpukan karpet. "Gila, ini motifnya limited edition. Nanti bakal kita gelar di ruang tamu rumah. Pasti tetangga pada iri deh lihat karpet Turki asli di lantai marmer kita." Jantungku berdesir, bukan karena sakit hati, tapi karena ironi yang begitu kental. "Lantai marmer yang mana, Rian?" bisikku pada layar ponsel. Lantai marmer itu sekarang sudah jadi pecahan batu di bak truk sampah di Bantar Gebang. Mereka berbelanja seolah-olah besok dunia akan kiamat, atau seolah-olah uang di kartu kredit itu tidak ada batasnya. Aku memang belum memblokir kartu kredit tambahan yang dipegang Bram. Bukan karena lupa, tapi itu bagian dari rencanaku. Aku ingin tagihannya membengkak setinggi mungkin. Biar nanti saat penagih datang, dia tidak punya aset untuk dijual guna membayarnya. Itu akan menjadi cherry on top dari kehancurannya. Cerita berlanjut ke malam hari. Mereka sedang berada di atas kapal pesiar yacht sewaan. Ada penari perut, belly dancer, yang meliuk-liuk di tengah mereka. Bram tampak mabuk, wajahnya merah, menyelipkan lembaran uang lira ke pinggang penari itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, ada notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bukan dari Bram, tapi dari seseorang di Jakarta. Aku membukanya. "Selamat siang, Bu Ratna. Saya Tony, agen properti temannya Mas Bram. Maaf mengganggu." Aku tersenyum miring. Umpan mulai dimakan. Aku tahu Bram pasti akan menghubungi calo tanah atau agen properti segera setelah dia merasa butuh suntikan dana segar untuk membiayai gaya hidup barunya bersama Bella. "Ya, Pak Tony. Ada apa?" balasku. "Begini Bu, Mas Bram tadi telepon saya lewat WhatsApp call. Beliau minta tolong saya untuk menaksir harga pasaran rumah Ibu di Pondok Indah itu. Katanya beliau berencana mau jual cepat begitu pulang nanti. Beliau bilang sertifikat ada di brankas dan kunci brankas Ibu yang pegang. Apa benar rumah itu mau dijual, Bu?" Aku bisa membayangkan Bram di sana. Mungkin sedang di toilet kapal pesiar atau mencuri waktu saat Bella sedang sibuk touch up bedak, menelepon temannya ini dengan penuh percaya diri. Menjanjikan komisi besar. Membayangkan uang miliaran rupiah masuk rekeningnya untuk modal usaha restoran halunya. Aku mengetik balasan dengan tenang. "Oh, Mas Bram bilang begitu ya? Silakan saja kalau Bapak mau menaksir harganya. Tapi setahu saya, harga tanah di sana memang lagi bagus. Cuma ya itu, Pak, kondisi fisik di lapangan mungkin agak berbeda dengan bayangan Mas Bram." "Maksudnya gimana, Bu? Perlu renovasi dikit ya?" "Biasa itu MAH, Bu. Nanti saya bisa bantu poles biar harga tetap tinggi," balas Tony antusias. "Silakan Bapak cek sendiri saja ke lokasi kalau sempat. Saya lagi sibuk kerja. Nanti kabari saya ya kalau Bapak sudah lihat barangnya," jawabku diplomatis. Aku tidak mau memberitahunya sekarang. Biar dia datang ke sana, kaget setengah mati, lalu menelepon Bram dengan panik. Itu akan merusak mood liburan Bram seketika. Aku kembali membuka Instagram. Story terbaru Bram baru saja diunggah 5 menit yang lalu. Kali ini bukan video pesta, tapi sebuah foto teks dengan latar belakang hitam polos. Isinya kutipan sok bijak. Meninggalkan masa lalu yang suram demi masa depan yang gemilang.
Kadang kita harus tega membuang barang rongsokan demi mendapatkan berlian. Terima kasih Tuhan atas rezeki yang melimpah ini. Blessed New Life Rich Mindset. Aku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Barang rongsokan, kataku di sela tawa. Dia benar-benar terobsesi dengan kata itu. Di layar ponselku, kehidupan mereka terlihat sempurna. Tapi aku tahu, itu semua hanyalah gelembung sabun. Indah, berkilauan, terbang tinggi, tapi di dalamnya kosong dan kulitnya sangat tipis. Satu sentuhan jarum kenyataan, dan pop. Semuanya akan lenyap. Di Turki sana, mereka tidur di kasur empuk hotel bintang 5, bermimpi tentang restoran mewah yang akan mereka buka, tentang mobil sport yang akan mereka beli dari hasil penjualan rumah, tentang hidup santai tanpa perlu bekerja keras. Mereka tidak tahu bahwa modal yang mereka andalkan sudah tidak berwujud. Ibu Ratna mungkin sedang memimpikan arisan sosialita di rumah dengan karpet Turki barunya. Rian mungkin sedang memimpikan pesta ulang tahun di tepi kolam renang rumah dengan teman-teman gaulnya. Dan Bram pasti sedang memimpikan menjadi tuan besar yang dihormati. Aku meneguk sisa wine di gelasku. Rasa anggur yang sempat tertinggal di lidah. Besok adalah hari kepulangan mereka. Jadwal penerbangan mereka mendarat pukul 2 siang. Panas terik Jakarta akan menyambut kulit mereka yang mungkin sudah sedikit lebih cerah karena udara dingin Turki. Tapi panas matahari itu tidak akan sebanding dengan panasnya api neraka dunia yang sudah kusiapkan di Jalan Angsana nomor 28. Aku membayangkan adegan besok seperti menonton trailer film thriller. Mobil Alphard sewaan itu akan berhenti di depan pagar. Mereka akan turun dengan kacamata hitam, menyeret koper yang lebih berat karena oleh-oleh. Mereka akan melihat pagar yang familiar. Lalu mereka akan melihat ke balik pagar itu, dan menemukan kehampaan. Ekspresi wajah mereka saat itu, itu akan jauh lebih indah daripada pemandangan balon udara di Cappadocia manapun. Itu akan menjadi mahakarya seniku yang terhebat. Tidurlah yang nyenyak, Mas Bram, bisikku pada foto profilnya yang sedang tersenyum sombong. Kumpulkan tenagamu. Kamu akan membutuhkannya untuk berteriak, menangis, dan mungkin pingsan. Aku mematikan ponselku, meletakkannya di meja nakas. Di luar, hujan sudah reda. Langit Jakarta mulai bersih. Bintang-bintang sedikit terlihat, mengedip samar. Semesta sepertinya sudah selesai mencuci panggung dramaku. Besok, pertunjukan puncak akan dimulai. Dan aku, sutradara sekaligus penonton VIP-nya, sudah tidak sabar menunggu tirai dibuka. Matahari Jakarta hari ini, sepertinya sedang ingin memamerkan kekuatannya yang paling bengis. Pukul 2 siang, termometer di dashboard mobilku menunjukkan angka 34 derajat Celcius, tapi rasanya di kulit seperti 40 derajat. Aspal jalanan menguapkan hawa panas yang membuat pandangan mata menjadi bergelombang. Debu-debu halus beterbangan, melapisi daun-daun pohon di pinggir jalan dengan warna kelabu kusam. Ini adalah jenis cuaca yang membuat orang mudah emosi, mudah berkeringat, dan ingin segera mencari tempat berteduh. Aku sudah memarkirkan Pajero Sport hitamku di posisi strategis sejak 1 jam yang lalu. Aku memilih spot di bawah pohon rindang di seberang jalan, agak menyerong dari pagar rumahku, atau lebih tepatnya, bekas rumahku. Kaca film mobilku yang gelap, jenis Vikul dengan tingkat kegelapan 80%, menjamin bahwa aku bisa melihat keluar dengan jelas, tapi tak ada satupun orang dari luar yang bisa melihat ke dalam. Mesin mobil tetap menyala, menjaga kompresor AC tetap bekerja maksimal, menciptakan kepompong dingin yang nyaman di tengah neraka siang bolong ini. Jalanan di kompleks perumahan ini cukup sepi. Hanya ada 1-2 tukang bakso yang lewat dengan lesu, memukul mangkoknya tanpa semangat. Tetangga-tetangga lebih memilih mendekam di dalam rumah mereka yang dingin. Kesunyian ini sempurna. Panggung sudah siap, penonton tunggal sudah duduk manis. Tinggal menunggu aktor-aktor utamanya datang. Sekitar pukul 2:15, sebuah mobil Toyota Alphard putih sewaan dengan plat nomor bandara muncul di tikungan jalan. Mobil itu mengilap, kontras dengan lingkungan sekitarnya yang berdebu. Jantungku berdesir pelan. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Saat-saat yang kunantikan selama seminggu ini akhirnya tiba. Mobil mewah itu melaju perlahan, seolah sopirnya sedang mencari-cari alamat. Aku bisa membayangkan percakapan di dalamnya. Itu di depan, Pak, yang pagarnya hitam tinggi.
Jangan kelewatan, mungkin begitu perintah Bram dengan nada sok bosnya. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang nomor 28. Gerbang besi tempah hitam itu masih berdiri kokoh, satu-satunya saksi bisu kejayaan masa lalu yang kusisakan. Tapi di balik gerbang itu, realitas yang sama sekali berbeda telah menanti. Pintu geser otomatis Alphard terbuka. Hawa dingin dari dalam kabin mobil pasti langsung bertabrakan dengan udara panas Jakarta, menciptakan kejutan termal yang tidak menyenangkan. Orang pertama yang turun adalah Bram. Dia mengenakan kacamata hitam aviator dengan bingkai emas, kaos bermerek ketat yang memamerkan otot perutnya, yang sebenarnya hasil menahan napas, dan celana jeans robek-robek yang harganya selangit. Di tangannya, dia memegang jaket kulit, mungkin lupa kalau dia sudah tidak di Eropa lagi. Gayanya sungguh jumawa, dagunya terangkat tinggi seolah dia baru saja menaklukkan dunia. Dia melangkah turun dengan percaya diri, siap membuka pagar istananya. Di belakangnya, Bella menyusul turun. Gadis itu mengenakan gaun musim panas pendek berwarna cerah dan topi lebar, serta sepatu hak tinggi, stiletto, yang runcing. Dia menggandeng lengan Bram manja, sambil memegang kipas angin portabel di tangan satunya. Wajahnya glowing, hasil perawatan mahal yang dibayar pakai kartu kredit suamiku. Lalu turunlah Ibu dan Rian dari pintu sisi lainnya. Ibu memakai baju gamis modern yang agak berlebihan untuk sekadar perjalanan pulang dari bandara, lengkap dengan kerudung sutra yang berkilauan ditimpa matahari. Rian, adikku yang tak tahu diri itu, turun sambil menenteng tas paper bag besar bertuliskan duty free. Dia masih memakai headphone besar di lehernya. Mereka berdiri bergerombol di trotoar depan pagar. Sopir Alphard mulai menurunkan koper-koper besar dari bagasi. 1, 2, 3, ada 6 koper besar dan beberapa kardus oleh-oleh. Tumpukan barang itu memenuhi trotoar sempit itu. Aku memperhatikan wajah mereka dari balik kaca mobilku. Awalnya, ekspresi mereka masih datar. Mereka sibuk mengatur barang, sibuk mengeluh soal panas, sibuk membenarkan letak baju. Bram berjalan mendekati pagar kecil yang biasa digunakan untuk akses pejalan kaki. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci rumah. Namun, gerakannya terhenti. Dia melihat ke depan. Bukan melihat ke arah lubang kunci, tapi melihat menembus jeruji pagar besi itu. Bram membeku. Tangannya yang memegang kunci menggantung di udara. Kepalanya mendongak sedikit, lalu menunduk, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan dia tidak salah alamat. Dia mundur selangkah, membuka kacamata hitamnya, dan mengucek matanya. "Beb, kenapa kok bengong?" "Panas nih," rengek Bella sambil mengipas-ngipas lehernya. Dia ikut maju mendekati pagar. Dan detik berikutnya, Bella menjerit kecil. Bukan jeritan ketakutan, tapi jeritan kebingungan murni. "Loh, Mas? Rumahnya mana?" Suara Bella yang melengking itu membuat Ibu dan Rian menoleh. Rian yang tadinya sibuk dengan ponselnya langsung mendongak. Dia berjalan mendekat, menyipitkan mata menembus pagar. "Anjir, kok tembus pandang?" seru Rian spontan. Suaranya terdengar sampai ke seberang jalan karena suasana yang sepi. "Ini kita salah blok kali, Mas. Ini kafling kosong." "Nggak mungkin salah," bentak Bram, suaranya mulai terdengar panik. Dia menunjuk plang nomor rumah yang menempel di pilar pagar. "Lihat itu. Nomor 28. Jalan Angsana. Ini rumah gue. Mana mungkin gue lupa rumah sendiri. Tapi kok nggak ada bangunannya." Ibu mulai histeris. Dia mendorong Rian minggir dan menempelkan wajahnya ke jeruji pagar. "Ya Allah, Gusti, mana terasnya? Mana pintu gebyoknya? Mana pot-pot bunga Ibu?" Di hadapan mereka, yang terhampar hanyalah tanah merah yang luas dan rata. Bekas hujan semalam membuat tanah itu masih terlihat basah dan becek di beberapa bagian. Tidak ada dinding, tidak ada atap, tidak ada lantai marmer. Bahkan puing-puingnya pun sudah bersih. Benar-benar seperti tanah kafling yang baru dibuka oleh pengembang. Kosong melompong. Sejauh mata memandang, hanya ada batas tembok tetangga di kanan kiri yang menjadi penanda bahwa dulunya di situ ada bangunan. Bram gemetar. Kunci rumah di tangannya jatuh berdenting ke aspal. Dia mendorong pagar itu dengan kasar. Pagar itu tidak dikunci.
Aku sengaja meminta Pak Yono tidak menggemboknya agar mereka bisa masuk dan merasakan sensasinya lebih dekat. Pagar terbuka dengan suara derit engsel yang menyakitkan. Bram berlari masuk ke halaman, diikuti oleh Bella yang tertatih-tatih, lalu Rian dan Ibu. Begitu kaki Bram memijak tanah merah itu, debu mengepul sedikit. Dia berputar-putar di tengah lahan kosong itu seperti orang gila. Dia melihat ke bawah, ke tanah tempat dulu ruang tamunya berada. Dia melihat ke atas, ke langit biru tempat dulu atap kamarnya menaungi tidurnya. Ini nggak mungkin, ini mimpi. Gumam Bram, tapi suaranya cukup keras. Dia menjambak rambutnya sendiri yang sudah ditata rapi dengan pomade. Siapa yang melakukan ini? Maling? Nggak mungkin maling bawa kabur tembok. Bella, yang kurang pintar membaca situasi, justru mengeluh soal hal lain. Aduh, Mas Bram, tolongin, jeritnya. Aku melihat pemandangan yang sangat memuaskan. Hak sepatu stiletto Bella yang runcing menancap dalam ketanah merah yang lunak dan basah. Dia berusaha menarik kakinya, tapi justru kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pantatnya mendarat mulus di atas lumpur becek. Gaun mahalnya kotor seketika. Bella. Bram menoleh, tapi dia tidak menolong. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Matanya terpaku pada satu objek yang berdiri tegak di tengah-tengah lahan kosong itu. Sebuah pelang besi yang baru dipasang kemarin sore. Pelang itu dicat warna putih dengan tulisan merah menyala yang sangat kontras dan provokatif. Tanah ini milik Ratna Juwita, sertifikat hak milik No. 1024, tidak dijual, tidak disuakan, dilarang memasuki pekarangan tanpa izin pemilik. Bram membaca tulisan itu. Mulutnya ternganga. Dia mundur beberapa langkah seolah pelang itu adalah hantu. Lututnya lemas. Ratna? Desisnya. Ratna gila. Dia benar-benar gila. Ibu yang baru menyusul masuk ke tengah lahan langsung terduduk lemas di atas tanah, tanpa mempedulikan gamis mahalnya. Dia menangis meraung-raung. Barang-barangku, lemariku, emasku yang kusimpan di laci rahasia, bajuku, semua hilang. Ratna, anak durhaka, kamu apakan harta benda ibumu? Rian, si anak manja, tampak bingung setengah mati. Dia berlari ke pojok belakang, ke tempat kamarnya dulu berada. PS5 gue, komputer gaming gue, masih di kamar itu. Weh, siapa yang nyuri? Teriaknya pada tembok tetangga yang bisu. Sopir Alphard yang masih berdiri di luar pagar tampak kebingungan. Dia menggaruk kepalanya, mungkin bertanya-tanya apakah dia harus menurunkan koper atau membawanya pergi lagi. Dia tidak berani bertanya, karena melihat drama keluarga yang begitu intens di depannya. Panas matahari semakin menyengat. Mereka berempat berdiri, dan duduk, di tengah tanah lapang tanpa atap sedikit pun. Keringat mulai bercucuran deras, melunturkan bedak tebal ibu dan makeup Bella. Baju mereka mulai basah oleh keringat. Mereka tampak seperti orang-orang yang terdampar di pulau terpencil, bukan seperti orang kaya yang baru pulang liburan dari Eropa. Bram menendang gundukan tanah dengan frustrasi. Cipratan lumpur mengenai celana jeans mahalnya. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Aku tahu siapa yang akan dia hubungi. Aku melihat layar ponselku sendiri. Benar saja. Nama, My Husband, muncul di layar panggilan masuk. Di seberang sana, di tengah lapangan becek itu, Bram menempelkan ponsel ke telinganya sambil berteriak-teriak sendiri. Wajahnya merah pada menahan amarah yang bercampur dengan ketakutan luar biasa. Dia sadar, dia baru saja kehilangan satu-satunya aset yang dia banggakan, satu-satunya modal yang dia rencanakan untuk masa depannya. Istana itu sudah runtuh. Dan dia adalah raja tanpa mahkota yang kini berdiri di atas lumpur kehinaannya sendiri. Di dalam kabin Pajero Sportku, suasana begitu tenang dan damai. AC menyemburkan udara dingin bersuhu 18 derajat, aroma pengharum mobil wangi kopi Bali memenuhi ruangan, menetralisir segala ketegangan. Aku duduk bersandar nyaman di jok kulit, tangan kiriku memegang gelas plastik berisi ais karamel macchiato yang es batunya masih utuh. Sedotannya ku gigit pelan, menikmati rasa manis pahit yang menyegarkan tenggorokan. Posisi mobilku ibarat tribun VIP di sebuah stadion. Dari balik kaca film yang gelap ini, aku bisa melihat setiap detail kehancuran mereka tanpa mereka bisa melihatku.
Ini adalah tontonan terbaik yang pernah kusaksikan seumur hidupku. Lebih memuaskan daripada drama Korea manapun, lebih menegangkan daripada film action apapun. Karena skenarionya kutulis sendiri. Di seberang sana, Bram masih mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Dia berteriak-teriak ke ponselnya, yang panggilannya tidak kuangkat. Keringat membanjiri wajahnya, membuat kacamata mahalnya merosot terus ke hidung. Angkat, Ratna. Angkat, brengsek. Aku bisa membaca gerak bibirnya, meski tidak mendengar suaranya secara langsung. Ketika aku tidak juga menjawab, dia beralih menelepon orang lain. Dari gestur tubuhnya yang menunjuk-nunjuk plang dan tanah, aku yakin dia menelepon polisi. Silakan saja, Bram. Panggil satu kompi polisi pun aku tidak takut. Dokumenku lengkap. Izin demolisiku sah. Sertifikat tanah itu atas namaku. Polisi paling hanya bisa menyuruhmu membuat laporan kehilangan barang, yang prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan dan tidak akan mengembalikan rumah itu. Ibu masih dalam posisi yang sama, duduk bersimpu di tanah, meratapi nasib barang-barang rongsokannya. Dia menepuk-nepuk tanah merah itu seolah berharap lemari jatinya akan muncul kembali dari dalam bumi seperti harta karun. Ibu, bangun. Malu dilihat orang. Rian mencoba menarik tangan ibu, tapi ibu menepisnya kasar. Diam kamu. Ini gara-gara kalian semua. Coba kalau kita nggak ke Turki. Coba kalau Ratna dijaga, teriak ibu histeris. Suaranya sayup-sayup terdengar menembus kaca mobilku. Ah, sekarang mereka saling menyalahkan. Indah sekali. Bella, si pelakor cantik, kini tampak menyedihkan. Dia sudah menyerah dengan sepatunya. Dia melepas stiletonya dan menentengnya, membiarkan kaki mulusnya telanjang menginjak tanah becek yang mungkin bercampur dengan paku karatan atau pecahan kaca sisa pembongkaran. Kakinya kotor, gaunnya kotor, rambutnya lepek karena keringat. Dia duduk di atas salah satu koper yang belum diturunkan sopir, menangis sesenggukan sambil memegang ponsel, mungkin mengaduk orang tuanya, yang katanya kaya itu. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi datang. Bram melambai-lambaikan tangannya dengan semangat, seolah melihat malaikat penyelamat. 2 orang polisi turun. Bram langsung nyerocos, menunjuk-nunjuk tanah kosong itu dengan berapi-api. Dia pasti sedang mengarang cerita bahwa rumahnya dicuri, atau disihir hilang. Polisi itu tampak bingung. Mereka melihat ke arah plang nama yang tertancap di tengah lahan. Salah satu polisi berjalan mendekati plang itu, membacanya, lalu kembali ke Bram. Aku melihat polisi itu menggelengkan kepala, lalu menepuk bahu Bram, seolah berkata, "Pak, ini tanah milik Ratna Juwita. Kalau Bapak bukan Ratna Juwita, Bapak nggak punya hak lapor soal perusakan properti orang lain." Wajah Bram berubah dari marah menjadi putus asa. Bahunya merosot turun. Dia sadar, hukum tidak berpihak padanya. Dia sadar bahwa dia baru saja kalah telak dalam permainan catur yang dia kira dia menangkan. Ponselku bergetar lagi. Panggilan masuk dari Bram untuk yang ke-10 kalinya. Kali ini, aku tidak membiarkannya berdering sampai mati. Aku menekan tombol merah, reject. Lalu, dengan gerakan tenang dan terukur, aku membuka menu pengaturan kontak. Aku memilih nama, My Husband, menggulir ke bawah, dan menekan opsi, blok kontak. Sebuah kotak dialog muncul, block My Husband, blocked contacts will no longer be able to call you or send you messages. Tanpa ragu sedetik pun, jariku menekan blok. Selesai. Akses terakhirnya padaku sudah kututup. Tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada lagi permohonan maaf. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Dia sudah mati bagiku. Sama seperti dia menganggapku, barang usang, yang sudah mati. Aku meletakkan ponselku kembali ke konsole tengah. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Bram yang terduduk lemas di samping polisi, ibu yang masih meratap, Rian yang sibuk mengamankan koper, dan Bella yang sibuk membersihkan kakinya. Mereka terlihat begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu menyedihkan. Mereka tidak punya tempat berteduh. Mereka tidak punya uang, karena ku yakin kartu kredit Bram sebentar lagi akan overlimit atau ku blokir juga dari aplikasi. Mereka tidak punya kendaraan pribadi di sini. Alphard sewaan itu pasti akan segera pergi karena jam sewanya habis.
Mereka akan terdampar di pinggir jalan dengan tumpukan koper berisi baju musim dingin yang tidak berguna di Jakarta, tanpa rumah untuk pulang. Senyumku mengembang. Senyum yang tulus, lega, dan penuh kemenangan. Selamat menikmati hidup baru kalian, bisikku pelan. Semoga tanah merah itu cukup empuk untuk tidur malam ini. Tanganku terulur ke head unit mobil. Aku menghubungkan Bluetooth dan memilih daftar lagu. Jemariku berhenti di sebuah lagu dangdut koplo yang liriknya sangat pas untuk situasi ini, Ojo Dibandingke. Atau mungkin lagu jazz? Ah, tidak. Situasi ini butuh sesuatu yang lebih gloomy tapi elegan. Aku memilih lagu Cry Me a River, versi Julie London. Alunan musik jazz yang lambat, moody, dan sinis mulai memenuhi kabin mobil. Now you say you're lonely, you treat the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I treat a river over you. Aku menginjak pedal rem, memindahkan tuas transmisi ke posisi D perlahan, mobilku mulai bergerak meninggalkan tempat persembunyiannya. Saat aku melintas tepat di depan mereka, aku tergoda untuk membunyikan klakson. Tapi aku menahannya. Orang berkelas tidak perlu berisik. Kepergian dalam diam jauh lebih menyakitkan, karena itu berarti mereka benar-benar tidak dianggap ada. Aku melirik lewat kaca spion samping. Aku melihat Bram menoleh ke arah jalan saat mobilku lewat. Mungkin dia mengenali plat nomor mobilku. Mungkin dia melihat siluet Pajero hitam yang selama ini dia remehkan. Dia berdiri, berlari sedikit ke arah pagar seolah ingin mengejar. Tapi aku sudah menginjak pedal gas lebih dalam. Mobilku melesat halus, membelah panasnya aspal Jakarta, meninggalkan kepulan debu tipis yang menerpa wajah mereka. Meninggalkan mereka yang kepanasan, kebingungan, dan hancur di pinggir jalan tanpa atap. Di depan sana, jalanan membentang luas. Macet memang, tapi setidaknya aku punya tujuan. Aku punya rumah lain yang kubeli diam-diam untuk investasi. Aku punya karir. Dan yang paling penting, aku punya harga diri yang kini utuh kembali. Istana Mas Bram sudah runtuh. Dan di atas puing-puingnya, Ratna Juwita baru saja membangun menara kebebasannya.